wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan perdana kita di Cerita Demokrasi Podcast Bawaslu Kabupaten Bandung. Cerita Demokrasi. Sudah hadir di hadapan saya Kang Agus Baroya. Siap Kang? Siap. Alhamdulillah. Bisa dibuka maskernya Kang biar nggak terlalu pengap lah ya. Oke, sahabat Bawaslu, kita akan membahas mengenai urgensi daftar pemilih berkelanjutan. Kita tahu bersama bahwa dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, bahwa pemilih itu sangat dinamis, atau entitas pemilih itu sangat dinamis, kemudian banyak perubahan. Banyak anekdot yang muncul Agus di tengah masyarakat ketika menghadapi suatu penyelenggaraan pemilihan, orang yang sudah mati hidup kembali. Iya. Kan gitu. Betul. Sehingga data pemilih itu kemudian dianggap tidak akurat. Iya. Dianggap tidak valid dan tidak komprehensif. Padahal Betul. ketiga itu merupakan suatu yang penting. Data yang akurat, kemudian data yang komprehensif, kemudian data yang mutakhir, ini yang paling penting. Nah, ini saya kira perlu kita atau masyarakat ketahui bersama ya, terkait dengan apa sih fungsi lembaga penyelenggara pemilu, lebih khusus kami Bawaslu dengan KPU terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, Kang Agus, dari saya mendapatkan berita acara ya, rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode bulan Mei. Jadi ada angka kenaikan kurang lebih 10.642 pemilih. Kang Agus bisa cerita deh gimana sih cerita awalnya sampai nambah begitu? Iya. Pemilih kita ini di Kabupaten Bandung, dan kita pemilih terbesar kedua ya, Kang Agus. Betul. Setelah Kabupaten Bogor. Setelah Kabupaten Bogor kita pemilih terbesar kedua. Malah pada pilkada kemarin kita jadi yang terbesar kan? Oh iya. Iya. Pilkada kemarin kita terbesar pemilih. Iya. Karena silakanlah, Kang Agus bercerita dulu lah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ketua Bawaslu yang saya hormati, seluruh jajaran kru yang hadir di sini dan juga para pemirsa. Pertama, KPU mengapresiasi sekali dan berharap acara Cerita Demokrasi ini kayaknya, Cerita Demokrasi ini bisa berkelanjutan. Oh, ya, berkelanjutan. Iya, harus berkelanjutan. Iya, karena apa? Karena ini dalam rangka memenuhi kehausan Oden ya, Betul. terkait dengan apapun. Betul. Karena ini sekarang arus informasi sudah sangat tinggi di media dan KPU serta Bawaslu harus menjadi bagian yang mengisi ruang medsos itu. Oke, nanti bukan hanya ruang medsos, tapi pendidikan politik. Jadi jangan sampai hanya diisi dengan informasi-informasi yang tidak berkualitas. Oke, Kang Ketua, jadi benar tadi berdasarkan BA nomor 67 ya, itu terjadi kenaikan sekitar 10.000. Nah, ini perlu juga diketahui oleh seluruh masyarakat kenapa ada penambahan. Jadi setelah kita menyelenggarakan pilkada selesai, maka tugas kita yang langsung dan segera kita respon adalah kita menambahkan dulu DPTP yang kita kumpulkan. DPTP pilkada terakhir? Ya, DPTP. Jadi otomatis memang ada beberapa tahapan yang nanti dengan sendirinya akan pelan-pelan akan menjadi penyempurna. Nah, pada saat kita selesai dengan pilkada itu, kita belum memperhitungkan itu ganda atau tidak kan? Jadi baru saja kita tambahkan DPTP yang sudah berserakan di seluruh kecamatan ada datanya, kita masukkan baru sekedar memasukkan. Nah, ini contoh kasusnya bahwa kemudian naik sekitar 10.000 dan ternyata dengan perjalanan waktu, contoh di bulan Mei, ya, di bulan Mei itu kita
sudah menemukan bahwa ternyata hasil dari penambahan DPT itu dicek dengan DPT yang existing pilkada kemarin ada ganda sebanyak 2.680. Itu belum apa-apa udah ganda. Ya, jadi artinya memang ya inilah masanya. Ya. Jadi untuk bulan Mei dan seterusnya tidak berhenti pada saat kita menambahkan Pak Ketua. Jadi ternyata ada 268. Otomatis 2680 itu nanti akan kita coret. Itu kan berkurang lagi. Kemudian ada data ternyata dari sejak DPT itu ditetapkan sampai dengan bulan Mei kemarin kita mempunyai data yang meninggal itu 2.628. Itu lagi-lagi juga akan membersihkan. Nah, itu kan fakta real yang didapat. Betul. Fakta real yang didapat ketika proses pemutahiran yang dilakukan oleh KPU. Kan begitu. Nah, dalam proses DPTB ini prosesnya gimana kan kalau ketika dalam proses penyelenggaraan pemilu itu ada 1 bulan ya? Ada petugas pemutahiran daftar pemilih. Nah, polanya bagaimana? Nah, ini yang kemudian pertanyaan yang penting untuk kita sampaikan, inilah yang kemudian oleh KPU menafsirkan atau menerjemahkan tugas KPU untuk terus memelihara data, memaintenance data, maka kita menyebutkan sekarang ada namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Nah, polanya tentu ini disesuaikan dengan perangkat yang ada. Maka yang mungkin kita lakukan hari ini adalah berkomunikasi dengan Disduk. Ya, Disduk berkomunikasi, di situ kita melakukan penyandingan data. Nah, tadi saya sampaikan tanpa penyandingan data kita sudah memiliki sistem. Misalnya untuk mengetahui ganda atau tidak kita sudah memiliki sistem. Untuk meninggal kita bisa komunikasi dengan Disduk. Nah, ini kita lakukan tiap bulan Pak Ketua. Jadi nanti setiap bulan dalam aturan teknis di KPU itu yang disebut pemutahiran data berkelanjutan 2 jenis kegiatan. Pertama, setiap bulan kita melakukan pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu internal. Sumbernya hanya dari Disduk? Iya, sampai hari ini memang dari situ. Jadi yang misal begini, misal masyarakat memasuki usia syarat pemilih, ada yang baru di usia 17 tahun. KPU memfasilitasi itu nggak? Ya, tentu saja. Kalau misalnya dia datang ke kantor KPU, karena kita punya punya basis datanya, tentunya akan sangat ideal. Dan itu tentu yang kita harapkan. Mestinya begitu. Anak muda itu datang. Online-nya ada nggak? Nah, kesadaran ini yang perlu kita bangun, Ketua. Kesadaran ini yang perlu kita bangun bahwa ini nanti implikasinya pada kualitas data. Betul. Itu. Nah, tentu ini tidak bisa bekerja sendiri ternyata KPU. Betul. Ya, nanti ini juga saya pikir menginspirasi KPU dengan adanya acara ini. Mari kita bicara bersama-sama juga dengan Disduk, dengan Pemda dalam hal ini secara umum, bagaimana memiliki kebijakan strategis agar kita bisa jemput bola. Gitu ya. Gitu kira-kira. Kan nggak mungkin nih Kang Agus dalam 1 bulan itu kita mengolah data dengan jumlah yang besar. Petugas PPDP itu mungkin kerepotan menemukan nama orang dengan NIK dan NKK dan lain sebagainya di fakta di lapangan kan gitu. Nah, bahwa daftar pemilih berkelanjutan itu tentu fungsi stakeholder, Disduk terutama di sini bisa diberikan masukan oleh kita atau memberikan masukan sebagai feedback. Dua arah. Bagaimana ketika proses, misal kami Bawaslu juga kan punya peran di situ dalam proses daftar pemilih berkelanjutan, sehingga pemilih atau daftar pemilih ini benar-benar akurat begitu. Setelah proses penyelenggaraan sekarang nih 2024 misal ada pilkada, artinya daftar pemilihnya jelas, bersih, clear and clean kan gitu. Nggak dibuat dalam 1 bulan itu. Iya betul. Nah, sekarang kita mencoba mengisi sisi kelemahannya itu. Kalau bukan kelemahan ya, keterbatasan ketika data itu diolah hanya oleh seorang PPDP dalam waktu tentang 1 bulan. Kan? Nah, makanya kita atas ini adalah sebetulnya bukan barang baru Ketua. Ketika hari ini kita menyebut istilah
pemutahiran data berkelanjutan, Betul. sebetulnya kalau kita ternyata berkomunikasi share dengan mungkin para pejabat yang senior ya di Pemda, itu ternyata substansinya itu sudah pernah dilakukan. Pernah dilakukan. Ya, katanya ada tahun 90-an itu sebetulnya mekanisme mengenai memelihara data itu sudah berjalan di tingkat kecamatan. Itu dia memiliki link ke desa, sehingga desa wajib melaporkan mana yang meninggal, mana yang masuk, mana yang keluar, mana yang akan perlu 17 tahun. Dan itu artinya apa? Tiap bulan itu update data itu selalu fresh gitu ya. Betul. Nah, itu yang sekarang mau kita lakukan. Ya tentu, sekali lagi ini membutuhkan keterbukaan dari stakeholder ya untuk mekanisme seperti itu. Nah, ke depan saya pikir untuk supaya itu bisa berjalan, maka kita perlu misalnya satu saat kita ke kecamatan. Ya. Setidaknya kita bisa mengetahui traksi itu. Jadi tidak harus menunggu nanti pilkada. Betul. Jika kita punya gambaran, oh ternyata dinamisasi elemen data orang data di kecamatan itu ternyata lumayan dinamis kan begitu. Ya, jangan sampai kemudian kita akhirnya hanya menggerutu saja pada saat pilkada, kemudian datanya carut marut gitu ya. Setidaknya dengan kita melakukan aktiviti terhadap data secara reguler, maka minimal kita tidak akan terkaget-kaget. Betul. Jadi ketika nanti DP4 datang, kita bisa mengukur kualitasnya seperti apa, tapi kita juga punya ini loh yang nanti akan jadi. Ini yang sudah sekitar katakanlah 90% itu ini hasil dari pemutahiran data yang berkelanjutan itu. Betul. Ini kan di Kabupaten Bandung ini kan dinamis sekali ya, masyarakatnya, karena masyarakat yang terus berputar ya, kadang masuk tiba-tiba keluar. Sedangkan pola di SDUK itu ketika ada yang keluar, masuk, meninggal, melahirkan itu kan lapor mereka. Dan tidak bisa langsung mencoret kan. Betul. Berbeda dengan KPU. Ketika petugas PPDP datang ke lapangan, faktanya tidak ada, itu kan bisa langsung dicoret. Betul. Dan kemudian kita mengawasi, kan begitu. Apabila memang secara faktual pengawasan itu sama, maka itu bisa dibenarkan. Tapi kalau berbeda itu juga bisa dihidupkan kembali, kan begitu. Ya, inilah yang kemudian kita kritisi barangkali, bahwa kita punya perangkat sampai RT RW itu memang pada saat tahapan, tapi kan tidak tiap tahun ada tahapan. Nah ini kenapa saya tentu harus menjadi. Ketika tidak ada tahapan, kita tidak punya perangkat sampai di bawah, Ketua. Jadi ya tentu ada kendala. Ini menjadi challenge bagi kita ke depan ya. Kalau misalnya handicap atau kendala atau hambatan itu bisa diisi dengan peran dari stakeholder yang lain, itu bukan tidak mungkin sebetulnya kualitas data kita akan jauh lebih valid, lebih komprehensif. Kalaupun nanti pada saat ketika ada pilkada misalnya, ada DPT itu tidak terlalu berat lah istilah nolaknya. Jadi sudah sekian persen keluar masuk, meninggal dan sebagainya itu sudah kita deteksi sebelumnya. Jadi kalau harus mencoret tidak terlalu banyak, perpindahan sudah kita detek lebih awal, sehingga ya tadi ada yang mengatakan kami ayat pilkada maut hidup lagi. Nah mungkin nggak perlu terjadi. Orang akhirnya begini, Ketua, ketika setiap pilkada ada maut itu orang mengatakan ini naon gawe nah KPU teh gitu jadinya. Waduh gitu kan. Ya karena sekali lagi ini menjadi autokritik juga bagi sistem pemeliharaan data kita. Semisal ini kita menganggap bahwa DPTP ini bisa mendeteksi progres data pemilih. Misal yang akan datang di penyelenggaran yang akan datang, tadi kan yang kan Ketua sampaikan bahwa kita akan mengetahui berapa jumlah yang meninggal dari DPTB ini. Nah, ketika proses bulanan ini dilakukan, misal 1 bulan sekali, satu bulan sekali kita pleno internal, nanti 3 bulan sekali kita rakor dengan Bawaslu dengan stakeholder yang lain. Ketika dimasukkan data itu, apakah stakeholder menerima? Jadi gini, kalau misalnya kita memiliki sumber input data yang valid, ya tentu saja ini berdasarkan kewenangan dari lembaga
yang berwenang ya. Kalau pada saat tiap bulan itu kita hasilnya satu-satunya memberikan informasi yang valid adalah Disduk. Ya tentu di luar itu kita tidak sedang memiliki PPDB, kita tidak sedang memiliki PPK, PPS, ya kita bukan dari jalur itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah mana-mana yang memang menjadi kewenangan dan dari sistem itu kita bisa mandiri melakukan edit atau evaluasi atau penyempurnaan data. Penyempurnaan Ya, itu. seperti tadi misalnya, kalau meninggal itu berdasarkan laporan, ya bisa saja, kan ada surat keterangannya. Atau 17 tahun baru masuk berdasarkan laporan, itu kan A1 ibaratnya, kan data yang sangat kuat, ketua. Di samping di Disduk ya. Di luar itu ya keterbatasan, ya hanya itu yang bisa kita lakukan, dan itu minimal 3 bulan sekali KPU, Bawaslu, Disduk, mungkin nanti dengan lapas atau ada lembaga-lembaga terkait, kita adakan rakor untuk melihat posisi terakhir 3 bulan itu terkait dengan data pemilih kita. Ini Kak Agus, saya membaca berita acara yang di bulan Mei ini kan jumlah terbesar itu di Kecamatan Balenda. Ya. Balenda dengan jumlah penambahan kurang lebih atau ini total keseluruhan 161.448 ini total ya. Iya. Karena memang Balenda ini jumlah penduduk yang padat, kemudian progres pemilih juga muter kan begitu, dan sering ditemui terkendala ya di Kecamatan Balenda ini. Iya, betul. Nah, dari problem-problem yang dihadapi oleh kita semua, terutama oleh KPU dalam proses penginputan yang kemudian juga pernah nggak melakukan dalam triwulan dengan stakeholder rapat, kemudian proses dari itu ditolak? Iya, saya pikir bukan perasaan ditolak atau tidak. Saya kira kita pasti terbuka. Nanti rencananya di triwulan kedua, untuk bulan Juni nanti kita rencanakan ada rakor tanggal 1 Juli. Nah tentu ini karena sama-sama punya perhatian, concern dan atensi terhadap DPT. Jadi kita justru berharap dari stakeholder yang kita undang membawa masukan, membawa data, sehingga bisa membuat sekali lagi output kita ini adalah kerja tim, kerja bareng KPU dengan Bawaslu dengan Disduk, sehingga output yang kita hasilkan itu ya clear and clear sampai dengan itu, sekali lagi sampai dengan saat kita jadi belum bisa kita sampai turun ke lapangan ya. Nah betul, sampai hari ini sistem kita itu memang belum sampai mewadahi secara solid kita itu turun ke lapangan. Saya pikir ini akan menjadi masukan yang baik kepada KPU, bagaimana nanti kita bisa berkomunikasi dengan Pemda, khususnya Disduk, dan memang mereka membuka akses kita, walaupun mungkin tidak 31 kecamatan, minimal kita bisa sampling kecamatan-kecamatan yang partisipasi rendah misalnya, atau kecamatan-kecamatan yang kontraksi keluar masuknya tinggi. Nah mungkin saya berharap itu akan membuka welcome terhadap kita. Ya mesti harus welcome. Ya kalau bisa nanti dengan Bawaslu sekalian gitu. Walaupun memang kita tentu keterbatasan SDM ya. Sekarang KPU dan Bawaslu sama-sama hanya punya orang di kabupaten gitu ya. Tapi kita harus bisa lah, setidaknya supaya ya kita bisa menunjukkan mengenai kerja-kerja pre-election itu, bahwa di luar tahun tahapan pun kita memiliki aktivitas yang terkait dengan kinerja nanti pada saat pemilihan atau pilkada. Semisal saja. Semisal ada masyarakat yang ingin memasukkan namanya tadi sekali lagi, itu belum ada layanan untuk itu. Ya kalau secara sistem kita bisa melayani. Oh bisa. Asalkan misalnya ke kantor atau berkomunikasi via online. Nah ini persoalannya adalah kita validasi datanya, kalau online itu nanti sejauh mana. Ya kalau misalnya data secara fisik kan kita bisa langsung.
misalnya memasukkan itu kan apa namanya, ada visi data pendukung ya, data pendukungnya kita akan pasti akan bisa menerima, bisa mengakses untuk respon masyarakat yang sudah sangat ideal seperti itu. Kerjasama antar institusi ini kan dibutuhkan juga dalam proses. Berarti siapa nih? Disduk, ya Bawaslu, Disduk ya, kemudian bisa Lapas. Oh ya, Lapas. Lapas. Termasuknya ini tahanan. Ya, apa namanya? Yang lain itu apa ya? Ya Polres ya. Polres. Kemudian pengelola rumah susun. Iya. Rusun, apartemen, gitu. RT RW di apartemen itu ya. Iya, itu menjadi pihak yang sangat penting untuk membangun kolaborasi dengan mereka. Iya. Ini harapan. Ya. Harapan terakhir kita sebagai penyelenggara pemilu terkait dengan data pemilih ini, apa yang menjadi harapan kita semua, terutama KPU. Terima kasih Pak Ketua. Jadi ini penting untuk saya sampaikan di acara ini. Harapan itu setidaknya kita dua arah ya. Pertama, harapan kepada Pemda sebagai support system yang terlembagakan. Yang kedua, harapan kepada masyarakat. Nah, yang pertama, harapan kepada Pemda dalam arti dalam urusan teknisnya Disduk, ya kita berharap komunikasi yang selama ini sudah terjalin baik, ini akan bisa kita tingkatkan lagi. Penyandingan saling memberi dan menginformasikan, kita berharap lebih berkualitas lagi, lebih ditingkatkan lagi, tanpa harus melihat ini tahun pilkada atau bukan. Karena sekali lagi kita ingin membangun kesadaran bahwa pada titik tertentu KPU dengan Disduk sama-sama mengelola data. Cuma bedanya kami mengelola data pemilih, mereka mengelola data penduduk ya, tentu cakupannya lebih luas. Tapi apa yang ada di kita pasti ada di Disduk, tapi yang tidak semua yang ada di Disduk ada di kita. Itu yang pertama. Dan saya tentu mengapresiasi kepada Disduk yang selama ini sudah membangun sinergitas yang baik. Kita berharap ini bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, harapannya kepada masyarakat. Tadi oleh Pak Ketua dicontohkan bagaimana kalau masyarakat ingin memberikan informasi, ini yang kita harapkan. Jadi ada kesadaran masyarakat peduli kepada dirinya sendiri, Ketua, terkait dengan haknya nanti. Jangan tiba-tiba ketika tidak ada namanya di pemilih, di DPT ngamuk gitu ya. Seperti begini tadi disebutkan oleh Ketua, seandainya validasi terkait siapa yang berhak memilih pada pilkada itu diandalkan hanya pada 1 bulan, itu kan sangat terbatas waktunya. Orangnya ada, datanya ada, didatangi tidak ketemu. Ya kan? Atau tidak ada di rumah. Bahkan datang ke kuburan. Nah ini akhirnya kan jadi lingkaran setan ini gimana gitu ya. Nah maksud saya kita berharap ingin berharap kepada masyarakat itu proaktif lah, proaktif menyampaikan bukan hanya kepada kecamatan atau desa terkait dengan hak kependudukannya, tapi juga ini ada KPU. Nah mangga bagi yang punya anak, punya saudara yang kemarin belum terdata tapi sekarang sudah mangga datang ke termasuk partai politik. Oh tentu saja. Saya berharap KPU akan membuka kepada siapapun. Ya, yang penting kita tidak melihat siapa yang berinteraksi dengan kita, tapi data dukungnya sahih atau tidak, valid atau tidak, itu saja. Dan tentu saja ketika masyarakat sudah proaktif, partai politik, parpol juga peduli, LSM luar biasa. Jangan sampai partai politik itu kehilangan konstituen, karena konstituennya kan masuk DPT kan. Iya. Silakan dari perspektif masing-masing kan tidak ada masalah. Tapi bagi KPU ini urusan atau kepentingannya adalah ini terkait dengan peningkatan kualitas DPT. Betul. Data itu bagi KPU kepentingannya itu bahwa parpol punya perspektif nggak salah juga. Nah, jadi ada titik temunya. Ini sekali lagi sesuatu yang ideal. Ini bagian dari kesadaran politik masyarakat Kabupaten Bandung. Seandainya mekanisme proaktif itu sudah berjalan, sehingga
ya menjadi sesuatu budaya, menjadi sesuatu yang wajar. Kantor KPU itu juga bisa didatangin kapan saja untuk menyampaikan informasi apa saja, atau menanyakan, meminta informasi apa saja. Itu. Ini terakhir lagi nih. Ya. Selain kerjasama antar lembaga gitu ya, dengan stakeholder, kira-kira hal inovatif apa yang kemudian mengerjakan pekerjaan rumah ini kan DPT ini berkelanjutan terus menerus, proses perencanaannya seperti apa yang kemudian langkah clear and clean ini bisa-bisa di tahun 2020 itu betul-betul terlaksana gitu kan? Iya. Pertama, ini saya kira terkait dengan political will di tingkat pusat. Oke. Saya pikir kita perlu dorong di tingkat KPU RI dengan Kemendagri membuat satu kebijakan yang strategis agar tidak muncul pemahaman di bawah seperti ada dikotomi atau seperti halnya masing-masing ingin ada semacam kewenangan ya. Nah, karena ibaratnya kadang-kadang di lapangan. Di KPU Kabupaten sendiri setidaknya ya ini saya pikir upaya Bawaslu seperti membuat podcast ini, KPU juga membuat podcast, kemudian membuat Zoom meeting, webinar, walaupun memang temanya berbeda-beda. Sebetulnya kan satu garis merah yang ingin kita bangun adalah KPU dan Bawaslu itu ingin senantiasa berkomunikasi dengan publik sebetulnya. Memang salah satu itemnya nanti data pemilih, pasti ini menjadi hal yang menarik bagi mereka. Nah, ini yang ide, inisiatif dan kreativitas yang mau kita bangun dengan memberikan wahana, memberikan media untuk kita berkomunikasi dan idealnya dua arah. Kita menyampaikan sesuatu, kemudian ada feedback, ada ruang bagi publik untuk juga memberikan feedback kepada kita. Oke. Gitu. Nah, saya kira itulah cerita demokrasi kita, ya, sahabat Bawaslu semua terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Ini pekerjaan rumah tidak habis-habisnya ya. Yang tidak akan habis-habis dan mudah-mudahan, mudah-mudahan ini Kang Agus setelah kita mutakhirkan setiap bulan dan triwulan, nanti tidak ada lagi yang sudah meninggal hidup lagi. Amin. Dari daftar pemilih potensial itu. Saya kira sahabat Bawaslu semua, kalau memang daftar pemilih ini sudah clear and clear, maka proses penyelenggaraan pemilu itu kurang lebih 40% sudah selesai. Sudah selesai. Karena selama ini yang sering menjadi. Karena selama ini yang menjadi kemelut ya. Kemelut. Jadi bukan karena persoalan penyelenggara KPU dan Bawaslu saja, tapi juga ada partisipatif para masyarakat. Iya. Bagaimana dia melapor ketika memasuki usia pemilih kan begitu, termasuk yang purnawirawan. Iya, TNI Polri belum disinggung ya secara spesifik ya. Betul. TNI Polri juga kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu sudah purnawirawan itu berhak untuk menjadi pemilih. Iya. Begitu. Oh ya, pesan itu untuk pengelola apartemen rusun itu saya pikir kita berharap mereka juga welcome ya. Komunikasi dengan kelembagaan terdekat ya. Betul. Karena kita sering dilema di sana. Kita tahu persis di situ ada penduduknya banyak gitu ya. Tapi juga kita tidak punya akses terlalu dalam. Nah, kecuali pengelolanya memang mengelola rusunnya dengan basis data yang kuat. Betul. Jadi jangan sampai ada yang masuk tapi dokumennya tidak lengkap, sehingga nanti akhirnya pengelola rusun dan apartemen juga kesulitan ketika kita minta data. Nah, kita berharap kesadaran dari awal. Mohon kepada pengelola rusun apartemen itu keluar masuknya itu betul-betul di backup dengan data yang kuat, yang lengkap ya, sehingga kapanpun diperlukan, bukan hanya untuk pemilu ya, itu akan senantiasa memberikan gizi informasi yang bagus. Ya. Tes dulu harus minum dulu. Oh iya, minum dulu ya. Aduh. Terima kasih. Belum ada sponsor, jadi biasa masih. Oke, sahabat Bawaslu, saya kira itu cerita demokrasi kita pada pertemuan perdana ini. Terima kasih Kang Agus. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Sama-sama. Semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.